Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih dalam pembahasan tahrimudz zulmi, yaitu haramnya menzalimi orang lain. Dan kita memotivasi diri dan orang lain untuk tidak mendekati zalim, kezaliman. Kita sudah membaca beberapa hadis pada pertemuan yang lalu, dan kita juga sudah membaca beberapa ayat suci Al-Quran, dan kita juga sudah membaca hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni haramtu dzulma, saya mengharamkan zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak berbuat zalim dengan hambanya. Ketika Allah memberikan kita nikmat sedikit, itulah keadilan. Artinya yang sedikit itu sudah memadai. Kathibnya, yang bacutnya kathib ya. Kepala menyebutnya doa ibadah. Jadi artinya yang sedikit itu sudah memadai. Dengan sedikit itu kita makin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berarti kita protes urang lain leuthat lago lun nithat lago. Itu beda. Orang lain itu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak itu membuat dia makin termotivasi beribadah. Jadi kalau kita itu sedikit makin termotivasi untuk beribadah. Kalau diberikan banyak, mungkin tua ibadah dia. Jadi artinya nikmat dunia pun tak tercerok nikmat dunia. Paling enggak nikmat dunia, kenikmatan ini kan terbatas ya. Karena ini kenikmatan terbatas, maka kita harus mengetahui, ini seperti kata Imam Al-Ghazali, harus punya ilmu. Udip dalam dunia harus na ilmu. Melakukan sesuatu harus na ilmu. Makanya hidup di dunia ini perlu ada salah satunya, kata beliau 4 hal, tapi salah satunya adalah al-ilmu, supaya kita tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya. Kalau tidak punya ilmu, hana tak tepu-tepu ni. Taco atau gop, tazalimi gop sehingga membuat kita juga susah sendiri. Seorang susah dalam hidupnya karena tidak punya ilmu juga, hana ilmu kayaknya. Seorang ditolak ibadahnya juga karena tidak punya ilmu, ya, karena tidak punya ilmu. Ya, jadi sekarang kita lihat sambungan hadis pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan yang lalu ada beberapa hadis kita baca tentang zalim. Ya, ini masih ada juga mungkin 1, 2, 3, 4 hadis. Hadis yang pertama, wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terkait masalah menzalimi orang lain. Mani qatata'a hakamri'in muslimin, barang siapa yang mengambil hak orang muslim ya, nih. Jadi ada hak orang lain, dia ambil, diserobot. Serobot punya orang lain. Biyaminihi, dan dia berani bersumpah lagi, Pak. Imu sumpah loh. Sudah tahu itu punya orang, imu sumpah. Nyan atalo imu sumpah, Pak. Nyan. Jadi ketika itu dia bersumpah, sudah tahu itu punya orang lain, dia bersumpah, lo mu sumpah demi Allah nyatalun. Lo mu sumpah demi Al-Quran nyatalun. Apa kata Rasulullah? Faqad aujaballahu lahun nar. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kalau makna aujaba, aujabanya wajib.
Artinya wajib bagiku, kata Allah, memasukkan orang ini ke dalam neraka. Maka ji menyo katanya hak katanya serobon. Hak tajih li Allah kakelah. Ya sudahlah. Ya. Kita akan tuntut nanti di padang mahsyar. Kita tuntut di padang mahsyar, Pak. Ya. Paling enggak dia akan mengejar kita, Pak. Paling enggak dia itu akan mencari-cari kita. Karena dia belum beres urusannya. Walaupun dia akan masuk ke neraka, belum beres lagi, Pak. Ya pu beres berkas le. Ya ni, Pak. Jadi tidur menjak tikula, enggak bisa diterima dulu kecuali harus ada berkas dulu. Seorang ketika ingin apalagi masuk neraka harus lengkap berkas le. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan seorang itu ke dalam neraka kecuali berkas-berkasnya lengkap semuanya. Waktu itulah Allah mengatakan, "Khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu." Wahai malaikatku, dia berkasnya sudah lengkap. Faghulluhu, ikatlah tangannya ke belakang. Maka cara menandai orang yang akan masuk ke neraka, tangannya semua terikat ke belakang. Faghulluhu thumma al-jahima salluhu. Kemudian setelah itu lanjutan ayatnya diambil lagi rantai lain, Mem. Jadi rupanya ada rantai khusus mengikat tangannya. Kemudian ada rantai lagi yang dimasukkan melalui mulutnya dan keluar melalui duburnya. Sebagian riwayat mengatakan duburnya dulu baru keluar melalui mulut. Setelah itu baru diikat lagi seluruh tubuhnya dengan rantai. Abian ada rantai sisa lagi, Pak. Ketika itu dia jalan ke neraka dengan tangan diikat ke belakang. Dan rantai ada yang mengikuti dia, rantai sisa tadi, Pak, rantai sisa tadi. Dan satu orang manusia itu dikawal sampai lebih daripada 2 malaikat. Mana buktinya? Khudhuhu, itu ada kalimat waw, itu waw jamak. Jamak itu menunjukkan lebih daripada 2. Maka satu orang yang akan masuk ke dalam neraka itu dikawal oleh lebih daripada 2 malaikat. Semua jamak. Khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu. Hu itu satu orang. Khudhuhu itu waw jamak. Makanya secara jamak, secara ramai 3 orang atau lebih 3 malaikat itu menggiring manusia untuk masuk ke dalam neraka. Ini kalau dia sudah bersumpah lagi, Pak. Maka wajib kata Allah, aku masukkan dia ke dalam neraka. Hana dayang-dayang lem. Inilah yang dikatakan orang kafir itu tidak ada hisab. Kenapa tidak ada hisab? Karena dia langsung masuk non-kloter. Anak tamong lagi, Pak. Lagi urung berangkat haji, meh-meh draw ke berangkat kan, Pak. Orang ada kloter 1 2 nyo non kloter. Ke berangkat lagi pajak meh berangkat, tengok berangkat. Ya, nih, Pak. Ini begitu juga. Orang yang berani bersumpah punya orang lain itu milik dia, maka Allah mengatakan hana pelelo hisab dia, hana pelelo tanyang-tanyang li. Kenapa begini, kenapa langsung lompat dalam neraka. Ya. Kemudian wa harrama alaihil jannah. Saya haramkan dia masuk ke dalam surga, kata Allah. Ya. Padahal kan cuma hal itu saja, Pak. Dia bersumpah, dia mengatakan itu milik dia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki. Faqala rajulun. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali di dalam hadis itu menyembunyikan nama orang supaya baik itu rina nurungnya tahu. Dari mana kita tahu? Kalimat ini tidak menggunakan alif lam. Kalau seandainya hadis ini mengatakan faqala ar-rajulu, laki-lakinya jelas. Maka kalau kita ingin mengetahui kalau ar-rajulu, buka saja beberapa literatur hadis itu atau Fathul Bari, di situ dijelaskan laki-laki dimaksud adalah si fulan. Tetapi tatkala tidak ada alif lam, faqala rajulun, maka itu tidak jelas siapa laki-laki itu. Tamita Fathul Bari adalah syarah daripada kitab Imam Al-Bukhari, tidak ketemu. Hanam teme. Kita cari hadis Muslim, hanam teme syarahnya. Kenapa? Karena ini laki-lakinya tidak jelas. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki saking takutnya dia mengatakan kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang dia ambil hal yang kecil ya Rasulullah, halu pulpen, jarum, lu mutumpah jarumnya atalun, cuma jarum saja, Pak. Cuma jarum saja. Ya, Pak. Bukan hal yang besar. Apa kata Rasulullah? Faqala wa in qadiban min arak, walaupun cuma siwak ya, siwak padu bium siwak jino, Rp1.000 siwak, walaupun Rp3.000 kata Rasulullah, wajib orang ini dimasukkan ke dalam neraka dan haram untuk masuk ke dalam surga. Ya.
Jadi hadisnya dikatakan itu hadis Muslim. Kenapa hal-hal kecil di dalam Al-Quran? Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kerit, orang bakhil. Ya, orang kerit, orang bakhil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil. Bakhil bagaimana ini? Apakah termasuk hal-hal kecil? Ya, dijawab oleh Allah dalam surah Al-Ma'un. Orang itu masuk ke dalam neraka wa yamna'unal ma'un. Imekrit ba hai ubud. Ya, nembak. Makanya orang imekrit bah hal-hal ubud, yang ubud mentang imekrit belum yang raya. Yang punya imekrit bah hal ubud, yang apa yang lekai bak raya. Bak raya kan jelas ni, dia itu krit juga. Di dalam tafsir Baydawi, di situ disebutkan al-ibrah, jarum. Jarum. Gara-gara jarum kita neraka katanya, Pak. Tapi jam jarum dia, jarum dia, jarum dah lekai, Pak. Wa yamna'unal ma'un. Salah satu kelompok yang masuk fawailul lil musallin, termasuk orang itu orang salat lagi, Pak, yang tidak khusyuk dalam ibadah. Termasuk juga wa yamna'unal ma'un. Dia itu yang mekrit pada hal-hal ubud, ya, termasuk jarum tadi. Ada dalam satu tafsir lagi mengatakan bukan jarum, tetapi apa? Migrafah. Al-ibrah, migrafah, gayung. Nah, gayung fiat. Blow lagi gok blow nama. Blow lagi gok blow. Kibang krit rumah. Nyan urung-urung seperti ini termasuk ke dalam surah Al-Ma'un. Waktu kita pegang dan berdoa, ya Allah, hai ubud ya Allah. Kan hal ubud. Maknanya apa? Hal ubud mentang lagi nyan belum hal raya. Nyan. Oh, long korupsi, bacuk long korupsi. Nyan banyak. Tipulah lebih le korupsi. Tamam. Di padang masyar, hana pun tak mekrak, hana pun tak berjih pun najib Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya cuma 100 rupiah. 1000 rupiah ya Allah. Tipulah 1 miliar ya Allah. 1000 rupiah sama 1 miliar sama kata Allah. Sama. Kenapa sama? Bobrok. Kalian bobrok, dua-dua bobrok kata Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua bobrok. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Makanya hadis ini diambil oleh Imam An-Nawawi, dibuat dalam satu bab. Itu bab tadi, Pak, tahrimuz zulmi. Jangan menzalimi orang lain. Memang mangat Pak, mangat fasil. Cuma mangat terbatas, mangat ini terbatas. Beda dengan mangat di alam barzakh. Beda mangat ketika di padang mahsyar. Sekarang kita pernah enggak terpikir, Pak? Mangat mati, nak terpikir? Bedanya dipikir mangat udip, nya nak terpikir, Pak. Nak terpikir mangat mati? Ana terpikir mangat mati, Pak. Yang dipikir pakiban mangat udip dan bek mati, nya terpikir dia. Nyo pakiban dipikir katanya mangat udip, mangat mati. Ya, mati mangat. Nyo mati hana mangat. Maka terus berlanjut hana mangat, lebih hana mangat. Hana mangat lebih. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Adi bin Umairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man ista'malna minkum ala amalin. Ketika saya mengangkat seseorang, memberikan jabatan kepada seseorang, ya, makanya kenapa Umar tidak mau jabatan, Mak? Itu Umar, Mak. Umar ijuk jabatan belon, Rasulullah belon. Katanya ijuk nalom. Ijuk siapa? Nalom lima. Kalau heboh, nalom dia, Mak. Maka Rasulullah mengatakan, seorang itu kalau dia mempunyai 2 lembah emas, dia minta yang ketiga. Padahal 2 lembah emas, tak usah kita bilang 2 lembah emas. Sabar guni mendang kasih, Mbak. Sabar guni kasih untuk udip dalam dunia umur 60 tahun katra dengan mengenyan, Mbak. Tapi karena ketamakan dia minta lagi nalom yang kelih. Nalom lembah yang kelih, Mbak. Maka Rasulullah mengatakan, yang bisa membuat mulut dia tidak minta lagi adalah aturab, tanah. Yang kayak pasal tanah dalam babah, yang hanai lekeli. Apa maksud pasal tanah dalam babah? Itu sebuah makna kinayah, Pak. Kamu meninggal, kamu mati, yang hanai lekeli terpulih, Pak. Satu. Yang kedua, waltafati saqu bisaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Yang wate gaki kadika sama-samanya waltafati saqu bisaq. Saknya gaki, Pak, gatih. Cuma hanya mungkin gatih mentang gaki mendum, Pak. Maka gaki ketika diikat gaki yang baru itu pudra ni, Pak. Ya.
Kenapa? Karena dalam hidup kita, kakinya tidak pernah dempet seperti ini, mak. Tidak pernah dempet. Coba lihat. Ketika kita berjalan, saboh lika ni, mak. Ketika kita tidur, saboh gede, saboh genan, mak. Ketika kita salat begitu juga. Kita duduk begini, kita lipat saja. Hana lengket benau. Kapan lengket? Waktu mati lengket. Gepa lengket lah meli dengku imum, mak. Gejak dengku imum gikat. Begikat gecok lah hijau kafan, gikat lah, mak. Gikat lah hijau kafan. Yan. Ketika itu kata Allah Subhanahu bari depera, fala sadaka ima sedekahkan, wala salla hanai semayang, wa kadzabai pengegop tabe-tabe yang baik. Mau kita kehidupan seperti itu? Artinya enak hidup tapi tidak enak mati, maknya. Nyo arah Rasulullah kan arahan lun. Nyo arahan lun baik dengar dia. Baik dengar. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Rasulullah mengatakan man ista'malnahu minkum ala amalin. Kalau ada satu orang saya berikan jabatan, kata Rasulullah SAW, fakatamana mukhitan, dia menyembunyikan sesuatu dariku, kata Rasulullah. Gejok jabatan, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Yang disembunyikan apa? Jarum saja disembunyikan, Pak. Konpeng, jarum disembunyikan. Rasulullah mengatakan seseorang saya berikan jabatan, tapi dia menyembunyikan jarum, dia sembunyikan, Pak. Konpeng kenyo kenje jarum mentang itu bunyikan. Ya nih, Pak. Fama fauqah, atau yang lebih kecil dari jarum. Jarum, Rasulullah cerita jarum, Pak. Anak gak ceritanya korupsinya, anak gak cerita. Korupsi jarum saja. Jarum korupsi, Pak. Karena gululan. Dia sudah mencuri, kata Rasulullah. Dia sudah mencuri, kata Rasulullah SAW. Ya'ti bihi yaumal qiyamah. Nyan jarum nyan harum meyan. Harus ambil pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Ya, ini ba'ilsak namanya. Maksud ba'ilsak, itu jarum itu akan melekat di badan kita dan kita akan pergi mencari orang yang punya jarum itu. Ya, jarum, baru jarum saja. Contoh lain. Ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Dipikir Allah anak gecatet, anak gedepu. Seorang aborsi, dia membunuh anaknya baik dalam kandungan atau setelah anaknya lahir. Nanti ketika di padang mahsyar, berapa orang anak yang sudah dibunuh akan melengket di badan dia. Kalau satu orang, maka satu orang melengket. Kalau dua, berarti dua. Ketika itu bayi ini ngomong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata bayi ini? Allahumma, ya Allah, hadhihi ummi allati qatalatni. Nyo ma'lun yai pohlun jamun ya Allah. Nyo ma'lun yai pohlun ya Allah. Ruh katanya ahli ibadah, Pak. Kita rugi orang ahli ibadah tapi tak pohana. Kita rugi ahli ibadah, ini poh ini ada dua. Ada yang mengatakan membunuh memang betul-betul membunuh. Satu. Yang kedua membunuh karakter anak. Karakter anak kita bunuh. Maka termasuk juga ini, Pak. Anak itu akan datang kepada Allah. Ya Allah, maklun hai binyo, hai bijih ibadah hanjir tak puas hanjir. Kamu bunuh karakter anak, Pak. Ya, maka tak bisa lari kita, Pak. Yang kecil saja tak bisa lari, apalagi yang besar, Pak. Anak petih coba amdang tu, coba saja, coba saja. Karena Rasulullah nggak mungkin bohong, anak kepengar Rasulullah. Ya. Karena sebagian manusia hana yakin urang kiamat, urang kebangkitan, bah hana yakin dia hana buku, bah hana yakin. Tapi paling enggak dia yakin kematian, yakin mati, maknya. Ulun hana yakin ibu bangkit ini kemudian 50, hana yakin pun hana buku. Ulun hana yakin padang mahsyar, hana yakin hana buku. Yang penting katanya yakin, katanya akan mati, yang penting, Pak. Dan kenikmatan yang kita nikmati selama ini cuma terbatas umur kita saja. Padu mumu dan yang kejan. Ya, nah itulah. Kita lanjut. Ini hululan. Hululan itu syarikah mencuri. Maka sama seperti ada seorang ibu. Ketika ibu itu menjanjikan sesuatu kepada anaknya. Nyonyo tentang sifat munafik, Mbak. Seorang ibu menjanjikan sesuatu kepada anaknya. Rupanya didengar oleh Rasulullah. Hai ne untuk mamak berikan sesuatu ne. Ngaji non dia aweh gede ne, weh gede. Didengar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, kamu janji apa sama anakmu? Cuma janji korma saja, nanti saya berikan. Kamu kalau janji saja kamu tidak berikan, sudah ada sifat munafik samamu, kata Rasulullah. Sama kamu sudah ada sifat munafik. Maka jika katanya menyota menjanji ba ne hana tepu saja, bet pegah bet menjanji ba. Bet menjanji tepu. Kalau tidak kita penuhi, Rasulullah sudah mengklaim kita adalah orang munafik. Walaupun sama anak sendiri, Pak. Walaupun sama anak sendiri. Maka kalau tidak sanggupnya, baik dah menjanji tak iman. Maka orangnya dah menjanji, tengok dah menjanji, munafik kamu lepas-lepih kamu munafik, Pak. Tolong kita nyo. Nyo untuk binau, nyo untuk binau, nyo untuk binau.
Hana ada pokok ni. Maka munafik karena munafik laju. Ya. Maka yang kita khawatirkan kita meninggal dalam keadaan munafik. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Faqama ilaihi rajulun aswadul minan ansar. Jadi ada seorang laki-laki, dia hitam, badannya hitam dari Ansar. Takut sekali dia. Nya ni makaya dah ni. Oh maka palanya. Menjarum ubui lagi pertanggungjawaban. Jarum kecil itu harus kita bawa ke padang mahsyar nanti. Belum yang lain. Belum dah serobotnya. Ya, jarum saja harus kita bawa. Ketika itu, apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, akbil anni amalak. Ni cok dema jabatan ya Rasulullah. Hai lo ya Rasulullah. Ya nama. Na urung lagi. Ana. Maka ada pegah ke ana yo ba. Na lam lagi. Na lam. Nyo ni lagi lam jo ju gede ba. Jo ju gede. Ya nama. Jo ju gede. Gede yo ana puang ke bahal ngang ba. Ya. Jadi makanya pemuda ini tidak disebutkan juga namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma disebutkan seorang laki-laki kulitnya hitam, dia itu berasal dari kaum Ansar. Akbil anni amalak. Ya Allah, necok rumah ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Lun hai. Kenapa kata Rasulullah? Saya takut ya Rasulullah. Lu mungkin silap lun ya Rasulullah. Ya nembak. Mungkin silap lun ya Rasulullah. Ambil ya Rasulullah. Hai lu. Inilah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hijau jabatan, yo ya mbak. Ya. Maka ini mengajarkan kita, walaupun ada jabatan kecil-kecil jabatan, paling enggak katanya apa namanya tacok atadro katanya, tacok hak dro katanya, ya mbak. Tacok hak dro, tak jaganya, tak amanahnya pun tak jaga alim mbak. Yang baik tacok ada kau, ya. Yang baik tacok, yang baik tak zalimi kau. Menyo hana tak zalimi kau, hana tacok aman katanya, aman katanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang hadis yang ketiga. Hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kejadian ini ketika Yaumu Khaybar, ketika perang Khaybar. Jadi Khaybar itu agak jauh sedikit dari apa namanya, dari Mekah dan Madinah. Itu sudah hampir masuk ke Yordan, daerah Khaybar, perang Khaybar, perang Tabuk, ya Tabuk Khaybar. Rasul apa namanya Umar bin Khattab mengatakan, Aqbala nafarun min ashabin Nabi faqalu. Ini ketika Yaumul Khaybar, di situ ada Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sekelompok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dirinci namanya siapa-siapa. Faqalu, mereka mengatakan setelah perang Khaybar, fulanun syahid, si fulan sudah mati syahid, ya Mbak. Fulanun syahid, si fulan sudah mati syahid. Diulang-ulang sampai 2 kali. Jadi kelompok ini mengatakan, ya Rasulullah, fulan sudah mati syahid. Wahai Umar, si fulan sudah mati syahid. Terima kasih.